Jiwa kan sama dengan nyawa kan? Jiwa sama dengan nyawa enggak? Kita satu persepsi dulu. Tadi kita tanya jiwa, Makanya jiwa kan? saya tanya ke Anda, Om, kalau kamu bilang, gimana sih? Gimana sih kamu Enggak. ini? Kita Makanya kan saya enggak. Kau yang ini bawa nyawa. Tadi kita tanya jiwa. Kali ini nyawa atau jiwa saya tanya dulu ini. berarti Ini menurut nih. Abang, Ini. itu pertanyaan saya, Eh, menurut Bang bentar dulu. jiwa sama Sebentar, nyawa jangan itu beda tidak? sebentar. Jiwa sama enggak dengan nyawa? Saya tanya dulu. Loh, justru saya tanya ke Anda, Loh, tadi kita tanya apa tadi? Kamu kalau bilang saya jiwa itu darah kan? Bentar. Sebentar. Jiwa itu darah kamu bilang. Ternyata di sini kau bawa nyawa. Saya tanya ya, dulu, jiwa sama dengan nyawa sama atau tidak? loh saya kan sudah sampaikan tadi, Bang. Kan? Bingung dia kan? Hmm? Iya, Kita bicara apa tadi? Jiwa kan? nah, berarti kamu menurutnya Nah, jiwa itu yang kau bawa ini nyawa. iya, Jiwa sama dengan nyawa sama atau tidak? beda. Ya sudah beda, jangan kau bawa. Tapi jiwa itu Sudah, darah bukan? ya sudah. Jiwa itu sama dengan darah. Berarti Abang jiwa dengan roh itu sama enggak? Sama, jiwa sama roh sama. Oke, oke. Hmm. Ya, silakan. Jangan lari-lari kalau kita bahas jiwa, jangan ke bawah nyawa. Oke, Nyawa silakan. di sini. Oke. Oke, saya bertanya ya. Kamu tadi bertanya terus. Hmm. Gantian ya. Oke, baik. Ya, Christian. Tadi saya bawa. Ini di sini ada pendeta. Tadi kan ada patung nih. Nah, kan saya sudah jawab tadi itu. Iya, Nggak usah bentar dulu. ulang-ulang itu, Sebentar. sudah saya jawab. Enggak di sini enggak ini. Aku tanya di sini. Sudah saya jawab. Ini yang saya tanya, bukan patung. Sudah saya jawab juga itu tadi. Mana kamu jawab? Aku tanya ini pendetanya. Pertanyaanmu apa? Oke. Di mana ada ayat pemimpin ibadat gereja itu? Di mana ayatnya pemimpin gereja itu wanita? Oke. Kalau untuk pemimpin wanita tidak ada, tapi di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab pemimpin gereja atau jemaat di dalam jemaat atau gereja itu yang memimpin wanita. Tidak ada. Kenapa kalian ada ini? Karena bagi kami pemimpin itu tidak dibicara. Oke, sudah. Sudah dah. Bentar. Itu Sebentar. Saya lengkapi dulu pertanyaan saya ya. Kamu bilang kan tidak ada. Ya. Oke. Artinya kalian sudah menentang. Menentang Alkitab itu. Kamu bilang tidak ada. Saya boleh jawab nggak? Menentang ya. Oke, kamu bisa saya jawab nggak? Iya, berarti tidak ada berarti menentang. Oke, silakan jawab lagi. Loh, kok tidak ada menentang? Yo gimana sih? Yo gimana? Loh, Gimana diskusi kan, ini kalau gitu? loh, tadi kan saya bilang pertanyaan saya di mana ayat di Alkitab pemimpin ibadat atau gereja atau jemaat itu seorang wanita. Tidak ada di Alkitab. Berarti kamu ini ada. Berarti kan menentang kalian ini, menentang Alkitab kan? Iya. Saya mau Ini tanya. pertanyaan yang bagus. Saya menjelaskan. Ya, kamu jelaskanlah. Kamu jelaskan cari pembenaran. Silakan. Oke, di dalam Protestan yang digunakan gelar adalah pendeta, bukan pemimpin. Oke ya. Oke, pendeta. Pendeta itu dalam bahasa Sanskertanya itu adalah seorang akademi, orang yang belajar tentang sesuatu. Nah, pendeta ini diberikan gelar oleh sinode. Dan pendeta ini telah belajar di sekolah tinggi teologi. Maka ketika dia dikhususkan untuk melakukan yang namanya suatu pengembalaan di gereja, maka diberikan dia gelar pendeta. Jadi ini pemimpin itu apakah harus laki-laki? Tidak. Karena di dalam Alkitab juga para pelayan itu juga ada perempuan, para penginjil ada perempuan. Jadi begitu pemahaman kami. Oke. Kita posisi pertanyaan saya di gereja, bukan di luar gereja. Oke. Ya.
Oke. Karena ada dasar ayat. Ini saya kasih ayat. Oke. Gereja, gereja pemimpin pun ada kita. Nih, bentar ya. Nah, Hmm. bentar ya. Nah, bentar ya. Nah, ini kan ada ayatnya. Kita, Timotius. ya. Bentar dulu biar kita biar bentar. Kita sekarang pemimpin ibadat. Oke. Jadi kita kan dasar saya pertanyaan saya kan ini. Nah, ternyata cocok kan? Hmm. Kita bilang tidak ada. Kita kan bicara di gereja ini, bukan di Kok luar tidak ada, gereja. maksudnya apa itu? Maksudnya bagaimana? Tidak ada itu? Bentar dulu, bentar. Saya 1 Korintus 14 ya 34. Silakan Tio. 1 Korintus 14 baru apa lagi? 1 Timotius berapa? Dasar pertanyaan saya kan dari sini. Nah, 1 Timotius 2. Bentar, dasar pertanyaan saya 1 Timotius 2 ayat 11 dan 2 Korintus. Bentar, berapa tadi? Oke. 1 Korintus 14 ayat 34. Oke, kita buka dulu 1 Timotius. Inilah kalau pertanyaan itu ada dasarnya gini kan? Oke, kita buka dulu 1 Timotius. 1 Timotius 2 ayat 11 12 ya. Oke, 11. 12 ya. Ini judulnya ini mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat atau gereja. Kita ruang lingkupnya dalam gereja, ya. Jangan keluar dari aplikasi, dengarkan pertanyaan saya. Nanti kau bilang apa-apa, saya tadi ada telepon. Coba jangan keluar dulu dari aplikasi. Sia-sia pertanyaan saya. Bang Christian, nanti kamu bertanya balik sama saya. Dengar Tunggu kalau dia selesai dulu. Oh, dengar, kalau oke. dengar, soalnya saya pakai ini, cari-cari ayat. Oke. Loh, iya dengarkan dulu saya. Dengarkan dulu. Nanti kamu tanya, nanti kamu nggak dengar pertanyaan saya. Oke. Ah, Iya, iya. Nanti saya. Oke. Ini mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah gereja ya. Jemaat itu gereja. Karena di sini di ayat 11 12 seharusnya lah perempuan-perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri di dalam gereja. Nah, oke, itu ayat pertama. Harus 1 Korintus 14. Oke, 1 Korintus 14. 1 Korintus 14. Ayat 34. Berisik ya suaraku ya. Oke, ini judulnya peraturan. Nih lihat, peraturan dalam pertemuan gereja jemaat ya. Ini kita ruang lingkup kita gereja ya, jangan lari kemana-mana iya, iya. ya. Ayat 34 mengatakan ya, sama seperti dalam semua gereja orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan gereja. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Nah, di mana ayat kalian kan ada pendeta memimpin, ya, mengajar di dalam gereja. Di mana ayatnya kau bilang tidak ada? Silakan. Oke, berarti di sini kamu mengatakan bahwa tidak boleh mengajar perempuan di dalam gereja ya? Ya, Oke, memimpin gereja ibadah. itu. Oke, oke, berarti di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 26 kita coba baca ya. Atau mulai dari 24 lah supaya nanti kita bisa tahu ininya. Di situ berbicara Kisah 18
Oke. Ayat 24 sampai 28. Bentar ya, Kisah 18 ayat berapa? Ayat 24 sampai 28. Oke, silakan. Oke, di situ dikatakan, perantaraan itu datanglah ke Efesus, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat menguasai kitab suci. Ia telah menerima pengajaran. Ini perhatikan ya, Apolos ini sangat fasih berbicara dan menguasai kitab suci. Ia telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Nah, ayat 26, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Lalu setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan lebih tepat menjelaskan kepadanya jalan Allah. Coba ya kan ya, seorang perempuan justru di situ mengajarkan seorang yang ahli dalam berbicara dan menguasai kitab suci. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mendukung dan mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia setibanya di Akhaya. Ia menjadi sangat berguna bagi orang-orang yang percaya oleh anugerah Allah. Oke? Kenapa bisa Aquila di situ seorang perempuan atau Priscilla di situ seorang perempuan, dia bisa mengajar Apolos yang ini, yang ahli dalam bercakap dan menguasai kitab suci. Kenapa? Oke, baik. Pertanyaan tadi kita lingkupnya di mana? Di gereja kan? Di ibadat. Jangan kemana-mana. Berarti hanya di dalam Dia gereja. jangan dulu. Ini saya udah tandai ini ya. Poin ayat 26. Dia mengajar Apolos ini di rumah ibadat atau di rumahnya? Di rumahnya atau di gereja di sini, di jemaat? Aduh, masalah tempat. Loh, Kalau kita masalah tadi tempat bicaranya tidak apa? ada. Bicaranya Kalau tadi di mana? ya sudah lah. Christian, Itu Christian, tempat Bang kita Christian. Oh. Persoalan kita tadi lingkupnya di mana? Si Itu Apolos mengajar di mana? Di gereja kan? Lihat. ada hubungan kalau Tenang, tempat. tenang. Loh. Di mana aja pun itu nggak ada hubungan itu. Oke, saya baca ayat 26 ya. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Ini dalam gereja. Ini Apolos yang mengajar. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka ini Priscilla dan Aquila membawa Apolos ke rumah mereka. Iya, benar. Ke rumah mereka, bukan di rumah ibadat mengajarnya. Ya. Oh, nekat yang nyata kamu. Oke, gugur. Ada lagi Bang jawaban. Christian. Bang Kalau Christian, masalah tempat, ya, ini dengar, Bang Christian, ini gugur, bukan di rumah ibadat. Mereka membawa Apolos mengajar ya. Di rumahnya sendiri. Silakan, gugur yang kamu bawa. Cari ayatnya yang lain. Ya tidak ada, cuman Ya tidak ada. Masa nggak bisa kamu membedakan ini? Masalahnya Ini aja pun nggak bisa kau bedakan. Kamu persoalkan tempat. Kalau saya nggak mempersoalkan tempat, yang dikatakan Lah, memang. kan di situ. Tadi saya bilang kita bicara di lingkup gereja. Di dalam gereja itu apakah boleh perempuan mengajar, memimpin? Kan itu di dalam gereja kan? Ini di dalam gereja atau di luar gereja? Priscilla ini. Berarti para penginjil Pertanyaan saya, ini di dalam gereja atau di rumahnya? Di rumahnya. Oke, berarti gugur. Para penginjil itu di rumah atau di gereja? Itu bukan topik kita. Itu bukan topik kita. Tahu nggak topik kita di mana? Topik kita di mana nggak? Jangan lari kemana-mana. Nah, kan saya sudah Jangan, bilang, Bang Christian. Tidak ada. Bang Christian. Enggak, itu bukan topik kita. Kalau pemimpin seorang wanita pun wanita kami pun di Katolik ada.
menghabiskan Ya, waktu di sini sama ini apa namanya eh, filsafat kosong itu. jangan kabur, jangan kabur. Di mana ayatnya tidak ada ini? Kalah, ya, ya, Ini ya, di ya. rumah, Saya bukan di kalah. dalam gereja. Iya, saya Ini kalah. Saya kalah. menganalisis, ya kalah kamu menganalisa ayat aja, membaca kamu S2 pendeta Iya, nggak bisa tahu di mana benar. membedakan di Iya, rumah di gereja dengan di rumah. Ini iya. gimana belajar di mana nih kamu dulu? Berarti berarti Belajar di mana kamu perempuan itu tidak di boleh mengajar ya? gereja sama dengan di Perempuan, rumah? Belajar di mana dulu? bentar dulu. Perempuan itu boleh mengajar tidak? Ya, di luar gereja boleh mengajar. Oh ya sudah berarti sudah situ. Berarti nggak usah Oke, kita hitung tidak kalau tuanya. di dalam gereja boleh mengajar nggak? Di dalam gereja Nah, mana ayatnya kami boleh memimpin perbolehkan, mengajar di dalam gereja? kami perbolehkan, kami sendiri Loh, yang mana memperbolehkan. ayatnya? Ayatnya mana di Ada, dalam gereja? tidak Nggak ada, ada. Mana ayatnya? Mana ayatnya? ada, tidak ada, Ya tidak udah, ada. berarti menentang kalian kan? Ya oke lah Menentang menentang. ayat kan? Tidak, Menentang atau tidak? tidak. Loh, tidak ada kamu bilang, tapi tidak. Ini gimana ini? Saya bicara anak-anak sekolah apa ini saya bicara? Sama anak SMP, SMA? Masalahnya Hah? tidak ada Alkitab yang memberikan sebuah penegasan bahwa tidak boleh kalau di luar daripada atau istilahnya di tempat yang khusus itu tidak boleh mengajar, tidak ada itu. Loh, Tidak tadi ada. kan saya sudah bawa 1 Korintus 14:34. Itu kan punya konteksnya sendiri. Kenapa dikatakan itu? Iya, konteksnya di dalam gereja, betul. Di dalam gereja mah nggak boleh. 1 Timotius 2 ayat 11 nggak boleh. Nah kalian itu kok jadi pendeta memimpin mengajar di dalam gereja? Mana ayatnya? Tidak ada, berarti menentang dong. Ya wes lah, ya wes, saya menentang. Ya, ya. Sekolah lagi lah, sekolah lagi, Christian. Ya. Sekolah dulu. Jualan cilok atau jualan cilok dulu lah. Jualan Ya. cilok. Oke. Sana. Ya. Ya, silakan turun lah. Aku mau bertanya dulu lah. Ya, silakan. Paman Lang. Ya. Ya. Belajar dulu ya Christian ya, di bawah dulu ya. Belajar lagi. Belajar lagi sana. Nekat yang nyata. Bikinlah suara ketawanya. Saya suruh dia belajar lagi. Begitu. Oke. Bibir licin. Kamu sama Ya, si Pio. Bentar. Kamu sama Pio karena kamu ikan kecil. Ikan kecil. Oke, aku sebentar Paman. Aku mau bertanya sama Paman dulu lah. Nah, boleh. Satu aja ya. Siap. Ini Paman. Kenapa manusia mati dan siapa yang mematikan Paman? Coba jabarkan dulu itu Paman ya. Aku mendengarkan sini Paman ya. Oke. Kenapa manusia mati? Oke. Setiap makhluk ya, itu pasti mati. Karena apa? Karena manusia melanggar perintah Allah. Karena memakan buah itu, jangan kau makan buah itu, nanti kamu akan mati. Itu dasarnya, makanya manusia dapat mati. Karena dosa dan pelanggaran, manusia dapat mati. Itu dasar ayatnya. Kenapa manusia mati? Ya karena dia manusia bermateri. Bermateri artinya tidak kekal. Karena dia tubuhnya jasmani. Tubuhnya jasmani tidak kekal. Jasmaninya nih. Kenapa dia dapat mati? Karena dia upah dari dosa tadi. Saya kasih ayatnya di Kejadian 2 ayat 16. Nih, Kejadian 2 ayat 16. Dasar kenapa manusia itu mati. Oke. Nggak usah panjang-panjang menjawabnya. Nih, udah saya tandai nih. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau akan memakannya, pastilah engkau mati. Oke, itu jawabannya. Aku bentar ya. Bibir licin. Oke, satu lagi terakhir satu lagi Bentar, Paman. aku dipanggil, bentar. Aku dipanggil ini. Ada sama siapa aja, si Pio dulu bentar. Sama si Kompiang, aku ada urusan ini. Ada surat tadi masuk. Oh. Iya, bisa bertanya Bang Pio? Bisa.
bukakan lubang kejadian 3:15 itu bang. Iya, aku tahu. Nah, lanjut. Silakan. Itu Apa yang mau tentang ditanyakan aku dari mau situ? itu dia. Tentang ini, tentang Nah, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi kita sekarang mau membahas makna dari meremukkan tumit itu apa sih? meremukan tumit. Makna dari Nah, itu meremukan tumit. Iya. Menurut pemahamanmu apa? Kamu orang Indonesia kan? Iya, orang Indonesia lah paman, gimana? Asli Indonesia kan? Asli kan? Asli kan? Asli lah. Enggak kok, tarik Meremukkan. orang Indonesia sih Bang Pio. Iya, maksudnya itu bahasa Oh. Indonesia. Itu bahasa Indonesia. Ya. Oh, berbeda lagi dengan bahasa Jerman dan dengan bahasa yang lain begitu. Kan berbeda. Meremukan bahasa Jerman, Berarti meremukan apa? Kan berbeda. Berarti maknanya juga berbeda semua begitu ya? Tidak. Aku masih tanya soal Nah, itu terminologi. Aduh. Kamu paham tidak sih terminologi? coba jabarkan lu paman, jabarkan coba. Kata. Aku baru tanya di persoalan kata, belum masuk kepada makna. Iya Bang, jabarkan lah, kami kan belajar. Iya. Maksudku apa yang kamu kan orang Indonesia. Kata meremukan itu bahasa Indonesia. Apa yang kamu pahami dari remuk? Meremukan itu kata dasarnya remuk. Gitu. Apa yang kamu pahami dari itu? Artinya Itu Tumi kan Yesus bahasa remuk ya. begitu ya? Itu bahasa sehari-hari, remuk. Maksudku Bang Pio begini, apakah nggak ada makna yang mendalam tentang ini kan tentang itu tentang mana? Tentang merumukkan tumit. Itu maksudnya siapa yang jabarkan dulu? Abang jabarkanlah dulu coba. Meremukan tumit itu bukan bahasa, bukan gini ya. Itu nanti dia berhubungan dengan Coba begini, kita baca lu full dulu ayatnya itu Bang, coba. Ya, bacalah. Enggak saat handphone Bang, nggak bisa buka aplikasi. Mm-mm. Aku bacakan ya. Ya, siap. Ini apa? Kenapa udah jadi kayak gini? Bentar. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Gitu. Tuh, Oh, artinya kan si engkau akan merumukkan tumitnya. Engkau itu siapa? Si iblis begitu ya? iblis ya. Si iblis meremukkan tumit Yesus begitu. Hmm? Maksudnya? Waduh. Itu bukan bahasa literal. Itu metaforis. Ya, metaforis. Terus kenapa kamu bilang iblis akan menemukan tumit Yesus? Kalau itu bahasamu itu merujuk pada benar-benar menemukan secara fisik. Memangnya iblis bisa menyentuh Tuhan Yesus? Itu aku bertanya, makanya itu. jabarkan dulu. Makanya itu masuknya nanti ke wahyu. Tapi itu masuknya ke wahyu dan ada tafsir wahyunya. Gitu. Belajarlah dulu. Jadi arti Kamu belajar sama Romo Cafe kan? Nanti Romo Cafe yang menjelaskan itu. Nanti kau tanya sama Romo Cafe.
Berarti korelasi aku bertanya sama sama korelasi Romo Kapi antara aja bertanya kejadian begitu ya. 13 sampai dengan Wahyu 12 ayat berapa? Lupa aku. Wahyu 12. Karena itu dalam dalam ayat itu dalam tradisi Katolik, dalam ajaran gereja mula-mula ya. Ajaran gereja mula-mula itu adalah proto evangelium. Kejadian 3 ayat 15. Ada gitu. Nanti kamu minta tolong Romo Cafe jabarkan itu karena aku belum masuk pada tafsir Wahyu lengkap. Oh, begitu. Ada bukunya di aku tapi aku belum baca. Begitu. Mbah, mbah. Lanjut. Itu merujuk pada Maria dan Yesus. Gitu. Nanti akan lari ke sana. Kalau kamu bertanya soal diksi meremukan itu ya menghancurkan, mengalami penderitaan fisik secara spesifik ditumit untuk keturunan sang perempuan dan di kepala untuk si ular tua itu. Gitu. Kalau diksi itu ya, diksi meremukan ya. Begitu. Lanjut. Silakan. Oh, berarti kita ganti aja topik lainnya ya Bang Pio ya. Itu terserah. Iya, karena dia ada paralel teks, paralel konteks dan beberapa ya itu seperti itulah. Paralel teks, konteks dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Banyak. Oke, kita lompat ke ini aja Bang Pio. Aku bertanya begini aja. Orang yang bagaimana lah yang bisa macam mana? Orang yang bagaimana lah yang bisa dipenuhi Roh Kudus kira-kira begitu Bang Pio. Bisa Bang jabarkan itu? Orang yang bagaimana yang bisa berpenuhan Roh Kudus? Yang pertama Roh Kudus itu bisa hadir untuk semua manusia. Begitu. Itu dulu poinnya. Roh Kudus itu bisa hadir ke siapa saja. Yang kedua, Roh Kudus itu ketika hadir, Roh Kudus ketika hadir pada manusia itu mengarahkan ke arah yang benar, gitu. Karena sumbernya kebenaran, Roh Kudus. Tidak mengarahkan pada perpecahan, buahnya itu tidak benci, tidak iri hati, tidak dengki, dan lain-lain, gitu. Selanjutnya Roh Kudus itu membuat si manusia yang lagi kepenuhan Roh Kudus itu hidup dalam kekudusan. Begitu. Jadi, dan kemudian jadi kalau kamu bertanya orang yang seperti apa, yang hidupnya bersama Tuhan, ya kan, rajin berdoa, itu gitu. Ya tidak mungkin kau tiap hari berbuat dosa terus tiba-tiba kau kepenuhan Roh Kudus. Makanya dalam Alkitab sendiri 1 Yohanes berapa gitu lupa aku lagi. Ujilah Roh Kudus, ujilah roh itu kan. Bentar, aku lihat dulu. Oke. Udah bisa berlanjut lagi, Paman? Bentar. Mana itu buku catatan? Buku saktiku.
Makanya dalam surat Yohanes ya, hmm, 1 Yohanes 4 ayat 1, kita dikasih tahu, diberitahu oleh Yohanes untuk membedakan roh itu. Jangan-jangan bukan Roh Kudus. Karena orang-orang Protestan, Bible Legend kan Protestan kan, ketika mendeskripsikan perpecahan di antara denominasi yang sampai sekarang 60.000 denominasi itu adalah kehendak Roh Kudus. Tapi apakah kehendak Roh Kudus itu memecah belah? Kan tidak. Kehendak Roh Kudus itu sesuai Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Itu kehendak Roh Kudus. Satu, untuk bersatu. Gitu, untuk persatuan. Oke, Bang Pio, menurut abang lah dulu, apakah semua manusia itu ada roh Tuhan? Coba. Ada roh Tuhan. Semua manusia ada roh Tuhan. Jelas. Jiwa kita, jiwa dan roh kita ini dari mana? Pertanyaannya. Roh kita diciptakan. Jiwa, raga dan roh, jiwa atau raga, jiwa dan roh kita ini dari mana? Ini roh dan jiwa itu dari mana? Itu dulu pertanyaannya. Yang kedua pertanyaannya, raga itu dari mana? Gitu. Atau badan kita, badan kasar kita ini dari mana? Itu dulu pertanyaannya. Kalau kamu bisa menjawab, berarti kamu bisa menjawab pertanyaanmu sendiri. Maksudnya gimana? Coba ulangi lu, Bang. Jiwa dan roh itu dari mana? Itu kan aspek non materi. Aspek non materi gitu. Ketika terjadi pembuahan, itu kemudian Tuhan kemudian memberikan entitas atau aspek non materi ini. Begitu. Apa disebutnya itu? Begitu. Dan itu berasal dari mana? Karena dalam ajaran gereja kan itu dari Tuhan kan? Begitu. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Coba baca. Segambar dan secitra kan? Gitu. Makanya itu pertanyaan yang sebenarnya sudah teman-teman anak-anak sekolah minggu udah belajar sebenarnya itu. Paman Licin kok bisa pula masih belum paham itu. Oke. Jadi menurut Bang Pio, kalau kemudian yang paman maksud adalah roh Tuhan secara literal, ya kan? Bukan metaforis kayak roh Tuhan. Ya tidak mungkin lah, gitu. Bagaimana roh Tuhan yang maha mulia, yang maha kudus bisa bersatu dengan tubuh kita yang berdosa, gitu. Yang orang tua kita membawa dosa asal, karena dosa asal sifatnya genetik. Tidak mungkin roh Tuhan yang literlek yang paman maksud itu kemudian bersatu dengan raga kita yang tercemar dosa asal. Terus kita mati. Upah dosa adalah maut. Tidak mungkin. Gitu. jadi Bang Pio begini, ada berapa roh di dalam diri kita ini coba? Roh dalam diri satu lah. Tidak mungkin 10 roh Tuhan Yesus. Satu lah. Oh, satu ya. Nanti jadi Nabi Luka kalau ini. Luka tampunan kalau jadi 10 roh. Roh Nabi pula dan Jadi ketika orang dipenuhi dengan Roh Kudus, berarti di dalam diri dia itu nggak ada roh Tuhan, begitu? Karena dari satu roh di dalamnya. Roh Kudus apakah orang kepenuhan Roh Kudus itu kemudian roh manusianya keluar dan Roh Kudus menggantikan? Ya kan bukan seperti itu penjelasannya. Artinya kan udah ada dua, roh Tuhan dengan roh roh kita sendiri. Penuhi Roh Kudus tapi diterangi sama Roh Kudus. Gak seperti itu bahasa pemaknaan kepenuhan Roh Kudus itu, pemaknaan itu kan seperti itu. Bukan saling mendominasi atau pada saat Roh Kudus penuh di dalam diriku, terus yang roh diriku ini kemudian keluar, bukan seperti itu.
Iya, artinya kan dua-dua. Bukan seperti itu. Jadi bukan artinya ada dua, bukan seperti itu. Oh, coba Bang. Kami mendengarkan Kontrol, coba. kontrol dan penerangan dan kontrol. Badan dan jiwa dan raga kita itu oleh Roh Kudus. Begitu. Bukan pertukaran jiwa pula. Oh, kayak mana pula ini konsepmu? Enggak seperti itu. Kau pikir kau kerasukan Roh Kudus? Enggak ada konsep kerasukan Roh Kudus itu. Kayak mana lah? Yang kayak gini loh, kayak Meninggal kalau kerasukan Roh Kudus. Kau kecuali kau kudus dulu, baru kau bisa kerasukan Roh Kudus. Roh Kudus berada dalam dirimu. Dayanya. Para rasul kan kemasukan itu yang Bukan di kemasukan. bukan kemasukan. Bukan kemasukan. Kesalahan pemaknaan bukan kemasukan. Oke, dipenuhi, oke lah, apapun bahasanya dipenuhi. Naungi kayak Oke, dinaungi. pencurahan Roh Kudus peristiwa Pencurahan. pencurahan. Jadi Pencurahan itu. pencurahan atau kepenuhan atau apa itu maknanya begini. Badanmu, jiwa dan ragamu itu dicerahkan, diterangi. Gitu. Bukan pertukaran jiwa roh kudus masuk ke dalam dirimu, terus roh manusiamu entah kemana, atau bertempur roh nggak seperti itu, tapi diterangi, dikontrol, gitu. Ucapanmu, tindak tandukmu, segala macam itu dikontrol sama Roh Kudus, di bawah kontrol Roh Kudus, karena kau sudah diterangi. Bukan pertukaran roh, apa pula itu. Oke, misal kita lagi jalan, depan kita kan ada kabut. Nah, gara-gara ada Roh Kudus menerangi kita, kabutnya itu hilang, gitu loh. Diprotek, bukan berarti dirasukin. Gak ada kerasukan Roh Kudus. Kamu sanggup. Roh Kudus ketemu sama yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Kalau yang tidak kudus kemudian gini, Roh Kudus atau yang kudus itu akan mengapprove sesuatu yang memang sama kualitas kekudusannya, gitu. Sama seperti di surga itu kan kudus, jadi tidak ada satupun partikel dosa yang bisa masuk ke dalam surga. Maka dari itu dalam gereja Katolik semua itu harus dimurnikan. Cara memurnikannya di api purgatori, di purgatori, gitu. Dimurnikan, dihabiskan itu, dikikis semua itu dosa-dosa sekecil apapun, begitu. Karena tidak bisa bersatu dengan sekecil apapun dosa. Makanya purgatorium lah tempatnya untuk memurnikan itu. Makanya aku bilang, kalau badanmu kalau masih berdosa dengan konsep kepenuhan Roh Kudusmu seperti tadi, meninggal. Begitu. Oke, kita lewatkan. Bang Pio, ini lagi Bang. Kan ada itu ayatnya Bang Pio. Roh memang penurut. Udah, daging lemah. Itu coba itu Abang jabarkan dulu Bang, coba. Ayat apa itu? Nggak tahu aku ayat itu. Ada itu Bang di kitab suci kita Bang. Ya yang mana? Aku nggak tahu. Aku bukan Romo SPD, Romo KP loh. Romo KP kau bilang kayak gitu langsung dijabarkan sama Romo KP. Tapi aku nggak hafal. Kecuali kau baca dulu ayatnya. Gimana itu, Pray? Gimana itu? Ayat apa itu? Lupa pula aku. Bagaimana tadi ayatnya? Lupa aku. Roh memang penurut. Daging lemah. Daging lemah. Itu ayat apa? Ketikkanlah situ Bang. Enggak, aku pakai Alkitab. Enggak bisa, masa aku ketik di Alkitab ini? Konteksnya apa? Doa di Getsemani itu ya. Jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa? Ya. Yang pas di Getsemani, Iya. di belakang-belakang. Konteksnya doa Yesus berdoa di Taman Getsemani. Oh, Itu Matius 41 itu maksudnya. Ya, masuk ke sengsara. Iya. dan silakan Kak Vero, coba jelaskan konteksnya Kak. Aku soalnya nggak pelajari ke situ. Jelasin apa deh? Aku baru masuk. Konteks ayat tadi Kak. Ya, konteksnya kan di situ
Konteksnya kan Yesus di situ mau bersengsara kan dia, mengawali sengsaranya kan dia. Dan dia setelah perjamuan terakhir lalu dia masuk ke Taman Zaitun ya, yang sebenarnya jaraknya juga nggak terlalu jauh ya dari Senakel. Lalu ya konteksnya karena ini kan dia mau menghadapi sengsara, kemudian dia menghimbau kepada para murid untuk berjaga-jaga dan berdoa supaya jangan jatuh ke dalam percobaan. Sebab roh itu memang sementara daging itu lemah supaya kita tidak mudah jatuh di dalam godaan begitu. Nah, mengingat